Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 15 April sampai akhir April 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya dulu. Ini madu karomah teman-teman. Ini manfaatnya untuk ruqyah ya, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan membersihkan aura negatif. Dan ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa, dan harganya 90.000. Ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan ya teman-teman. Dan yang ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Manfaatnya biar lebih cantik ya, lebih disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, seperti itu ya. Itu khusus untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki. Bagi teman-teman yang berkenan membeli produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Nah, bagi kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100.000. Kehidupan zodiak Sagittarius 15 April sampai akhir April 2023. Ini sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan keberlimpahan rezeki, yang mungkin ada bonus, ada harapan yang semakin lama tuh semakin terbuka jalannya, dan pelan tapi pasti akan tercapai, entah di bulan ini entah di bulan depan, seperti itu ya. Dan kalian tuh seperti orang-orang yang semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak istilah berpikiran positif ya, seperti itu. Semakin istilah punya pemikiran yang mandiri, tidak tergantung dengan sesuatu atau dengan seseorang, seperti itu. Jadi kebahagiaan kalian ini udah benar-benar tergantung pada diri kalian sendiri dan juga pada Tuhan pastinya ya. Kalian tuh seperti udah dulu mungkin kalian merasa aku bahagia kalau aku punya uang banyak. Aku bahagia kalau aku punya pasangan, ada orang yang benar-benar sayang sama aku gitu ya. Jadi ini untuk sebagian aja ya, bukan untuk semua. Tetapi sekarang ini kan tuh seperti udah merasa bahagia dengan diri kalian sendiri. Kalian semakin dekat dengan Tuhan. Jadi intinya ada kebahagiaan batiniah yang terpancar dari jiwamu, sehingga pikiran kalian tuh tenang menjalani kehidupan itu, seperti semakin yakin, semakin percaya ada kebahagiaan di depan sana untuk saya, semakin enggak takut menghadapi kehidupan, semakin dewasa, dan semakin mengerti apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak harus kalian lakukan. Jadi seperti pembelajaran hidup yang buat kalian tuh semakin berkembang secara jiwa. Dan ini berdampak pada kehidupan kalian sehari-hari, segala tindakan, ucapan, atau bahkan segala pekerjaan ataupun usaha kalian ya teman-teman. Di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang udah dibentuk dengan perjuangan. Perjuangan ini bisa berhubungan dengan kebangkitan spiritual yang mungkin dikasih cobaan yang menekan batin kalian, sehingga kalian tuh menjadi orang-orang yang semakin berkembang, semakin dekat dengan Tuhan, dan itu membuahkan banyak pemikiran-pemikiran baru dalam kehidupanmu. Tapi bisa juga kalian ini seperti banyak berjuang dengan usahamu, pekerjaanmu, karirmu, dengan berbagai tantangan ya teman-teman pastinya. Tetapi kalian tuh bisa melewati semua itu dengan prestasi yang sangat baik. Dan banyak orang yang melihat itu, termasuk atasanmu, orang-orang sekelilingmu ya, seperti orang-orang yang memang berkesinambungan dengan pekerjaan ataupun usahamu. Banyak orang yang mengakui kemampuanmu, sehingga banyak keberlimpahan yang akan datang kepada kalian. Kalian tuh seperti bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian, atau mungkin kalian tuh udah bisa menikmati hidupmu. Nah itu ya, kalian tuh seperti orang-orang yang mulai bisa berbagi dengan banyak orang, seperti itu. Jadi intinya ini ada yang memang berbagi dengan keluarga ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, tapi ada juga yang memang lebih dari itu ya, berbagi dengan banyak orang yang tidak seberuntung dengan kalian, seperti. Jadi ada ketenangan jiwa,
menikmati hidup dengan nyaman. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupanmu, kalian bisa melewatinya dengan sangat baik ya, seperti itu. Kita ngebahas keuangan ya. Selamat menaikkan ibadah puasa ya bagi kalian yang menjalankannya. Alhamdulillah, saya juga udah mulai menjalankan lagi. Kemarin biasa ya, kalau ibu-ibu tuh ada ini apa, seorang wanita itu suka ada halangan. Keuangan zodiak Sagittarius 15 April sampai akhir April 2023. Nah, banyak dari kalian semakin fokus dengan apapun usahamu, pekerjaanmu, apapun tujuan hidupmu. Ya, kalian tuh seperti orang-orang yang semakin dewasa, semakin kuat, semakin berani banget menjalani kehidupan ya. Karena kan tuh seperti udah bermental baja, bermental yang memang semakin spiritual, semakin meyakini kalian tuh mampu melewati semua ini, mampu berjuang untuk kehidupanmu, mampu memperjuangkan mimpimu, dan kalian tuh yakin ada kebahagiaan di depan sana untuk kalian. Nah, kan tuh seperti orang-orang yang memang semakin dekat dengan Tuhan. Kalau orang seperti ini biasanya orang-orang yang memang udah ditempa dengan kehidupan, dengan pembelajaran hidup, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Nah, seperti itu biasanya ya. Dan di sini sepertinya pelan tapi pasti apapun yang kalian upayakan ini membuahkan rezeki, membuahkan hasil, membuahkan istilah tujuan hidup yang semakin dekat ke jalan ke yang memang kalian impikan. Ini memang pelan tapi lama-lama jadi banyak ya teman-teman. Dan sekarang itu seperti orang-orang yang semakin dewasa, semakin bisa memperjuangkan mimpi kalian, semakin bisa memperjuangkan kedudukanmu, jabatanmu kalau kalian punya kedudukan ya, atau bisa istilahnya semakin apa ya, memperkuat apa ya, keuanganmu. Dan di sini kan tuh seperti harus hati-hati teman-teman, karena ada aja orang yang memang seperti lagi memata-matai kehidupanmu. Kalian ini udah hidupnya udah enak enggak sih, udah tenang enggak sih gitu ya, udah merasa tergantung sama saya enggak sih gitu, udah merasa enggak tergantung sama saya enggak sih gitu kayaknya. Jadi berbagai hal ya, tentang cinta, tentang seseorang yang ingin tahu hidupmu, kepo ya gitu, karena mungkin dia merasa kamu tuh udah bahagia enggak sih, lebih bahagia dari saya atau enggak, nah kayak macam gitu. Atau kamu itu udah bisa lupain saya atau enggak ya, aku bisa masuk lagi ke kehidupanmu atau enggak ya. Nah, seperti itu teman-teman, dan kalian juga sepertinya jangan suka ya terlalu melihat istilahnya trauma atau pengalaman pahit di masa yang lalu, karena itu akan membentuk kalian menjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak percaya diri ya, kadang-kadang seperti menghambat kalian untuk maju, karena otomatis ketika pemikiran itu muncul dan itu kalau pengalaman itu kurang baik, otomatis akan ada menurunkan rasa kurang percaya diri dan takut untuk maju atau mengambil langkah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kan semua hal yang terjadi dalam kehidupanmu itu jadi seperti cambuk atau pengalaman hidup yang membuat kalian itu menjadi orang-orang yang semakin hati-hati ke depannya, semakin berkembang dan semakin bisa mengambil hikmah dari semua apapun yang kalian alami kemarin, seperti itu atau dulu. Nah, itu seperti diharuskan untuk fokus untuk kehidupanmu, masa depanmu, atau untuk keuanganmu, karena di sini keuangan kalian tuh lagi bagus banget teman-teman, lagi baik. Asal kalian fokus dan bisa menyelesaikan apapun kewajibanmu, apapun tugasmu, dan dekat dengan Tuhan pastinya ya. Tetap istilahnya jadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang istilahnya bisa memperjuangkan mimpi, bisa menyelesaikan apapun tugasmu, kewajibanmu ya, sehingga orang-orang itu bisa melihat kemampuanmu, kualitasmu. Jadi banyak orang yang akan menaruh kepercayaan kepada kalian. Ini mulai terbuka pintu-pintu rezeki atau harapan yang akan tercapai, tetapi ini seperti ada dari kalian ini yang akan membuka lembaran baru untuk kehidupan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Ini bisa berhubungan dengan jodoh, tapi bisa juga berhubungan dengan kehidupan yang semakin baik ya, semakin baik. Pelan tapi pasti semakin baik. Seperti itu ya. Dan rezeki ini ada aja sih lancar menurut saya ya, ada aja jalannya. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan, untuk kalian zodiak Sagittarius ya, 15 April sampai akhir April 2023. Kita ngebahas yang berpasangan dulu.
banyak keberlimpahan, banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan, banyak kebahagiaan dan sukacita. Teman-teman mungkin banyak yang berkumpul dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak dan keluarga besar ya, bisa dikunjungi tapi bisa juga mengunjungi. Banyak rezeki dan keberlimpahan. Keberlimpahan ini seperti kebahagiaan batinia atau rasa bahagia yang berhubungan dengan rasa terpenuhi ya, rasa terpenuhi secara kebahagiaan batin, entah bahagia dengan keluarga, dengan pasangan, dengan apapun yang memang kalian istilahnya rasakan ya, dan juga keberlimpahan secara rezeki. Jadi seperti ada berkah, ada anugerah yang datang kepada kalian teman-teman, dan ini sesuatu yang memang akan membuat kalian seperti bersyukur banget ya pastinya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini semakin dewasa, semakin kuat dalam menjalani kehidupan, dan sebenarnya seperti ada anugerah besar yang akan datang kepada kalian, seperti akan bertemu dengan jodoh, mungkin akan bertemu dengan seseorang yang akan membuat kalian tuh berkembang ya. Ini bisa pasangan, bisa gebetan, atau bisa juga orang lain yang bisa membuat kalian tuh berkembang nantinya ke depannya. Atau saat ini mungkin udah ketemu ya. Atau mungkin akan bertemu dengan pengalaman hidup yang membuat kamu tuh menjadi orang yang semakin bersinar nanti untuk kedepannya. Jadi ada aja hal yang memang akan membuat kamu semakin maju ke depannya, entah apapun jalannya ya teman-teman. Dan di sini sepertinya akan ada pertemuan yang membahagiakan atau mengharukan dengan seseorang yang udah lama kalian impikan, kalian tunggu pertemuannya, dan ini membuahkan banyak keberkahan, banyak rezeki atau banyak rasa syukur karena seperti ada komitmen juga ya, seperti itu. Jadi ada keberkahan, ada kebahagiaan, dan itu membuat tentu semakin semakin banyak harapan untuk kedepannya itu semakin baik. Dan mungkin kalian juga orang-orang yang semakin dewasa, semakin kuat dan dalam menjalani kehidupan, semakin tangguh dan bisa menunjukkan kemampuanmu dan jati diri kalian. Nah itu teman-teman ya, jadi diri kalian sendiri dengan versi terbaikmu, dan tetap berintrospeksi diri dengan apapun yang kita uh, dengan apapun yang kita istilahnya, pasti kita tahulah kekurangan kita, kelebihan kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kira-kira ada di diri kita itu masih ada yang kurang baik, diintrospeksi diri, diperbaiki lagi ya, karena ini semakin bagus energinya untuk mendapatkan hal yang baik ya, seperti itu. Semoga dengan kalian menjadi orang-orang yang semakin baik energinya, positif, jiwa kalian semakin terbuka pintu-pintu kebahagiaan untukmu untuk kedepannya dalam berbagai hal tentunya ya, untuk rezeki, jodoh ya, seperti itu atau hal lainnya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Sepertinya ada yang laki-laki ini seperti lagi ada cobaan hidup. Ini bisa tentang ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi banyak pikiran ya, atau mungkin lagi rezekinya lagi kurang baik, atau bisa juga sepertinya kalau rezeki baik-baik aja sih, tapi ada ganjalan di hati kalian yang berhubungan dengan cinta, berhubungan dengan seseorang yang mengecewakanmu, atau seperti ada juga rezeki lagi banyak tapi godaan hidupnya juga banyak. Mungkin ada yang berhubungan dengan perempuan ya, atau dunia malam, atau hal-hal yang akan merugikan hidupmu. Jadi diperbaiki teman-teman ya, jangan sampai kalian merasa dirugikan dengan kesalahan kalian sendiri atau kesalahan orang lain ya, diperbaiki. Dan kalau kalian memang ada di posisi yang memang sangat kecewa saat ini karena perbuatan seseorang, bangkit kembali, masih banyak hal positif yang bisa kalian banggakan, bisa kalian perjuangkan, banyak hal positif yang istilahnya akan membuat kalian ini menjadi orang-orang yang memang bahagia ke depannya ya teman-teman, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan, ini seperti banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan. Mungkin akan ada pertemuan dengan seseorang yang akan membuat tentu bahagia. Ini bisa orang lama, bisa orang baru, dan ini mungkin ada indikasi akan ada yang bertemu dengan jodoh ya. Ini ada yang memang udah ketemu, tapi ada juga akan bertemu ya, seperti jadi sesuatu banget kebahagiaan, rezeki dan berkah yang datang kepadamu itu semoga menjadi manfaat ya untuk kehidupanmu di masa saat ini dan juga ke depannya. Itu teman-teman ya, itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, di share ke teman-teman kalian ya. Sukses terus, selalu bahagia, bersyukur dengan apapun kondisi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.